Tuhan Yesus itu memberi karunia itu, yang dilihat Yesus itu di dalam jiwa orang itu. Niat jiwamu iki apa kowe goleki roti apa goleki aku? Nek kowe goleki aku tak kei karunia. Tapi nek kowe niate goleki roti, goleki mujizat, ya ora bakal. Maka sekalipun dia ke gereja itu 3 kali seminggu, ya tetap wae jiwane kosong ora oleh firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nek pola pikirnya enggak dirubah. Caranya kayak mana mencari dia? Caranya, kita lanjutkan ayatnya. Firman Tuhan minggu ini temanya adalah makanan rohani. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Saya minta satu orang untuk membacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya. Firman Tuhan yang dibaca tadi itu adalah kisah ketika Tuhan Yesus setelah melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, lalu Tuhan Yesus itu nyebrang ke danau. Nah, tapi ada yang mengikuti mereka, orang banyak. Terus di ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi orang banyak itu mencari Yesus itu bukan karena ingin tahu lebih banyak tentang Yesus itu siapa, tetapi cuman karena ingin supaya dapat mujizat lagi, pingin makan rotinya lagi. Nah, ini gambaran orang Kristen. Orang Kristen percaya Yesus karena mujizat, terus datang ke gereja, kok yang dicari mujizat lagi. Lah ini pesan Yesus, nasihat Yesus. Yesus ngomong bahwa sesungguhnya kamu datang ke gereja cuma mau mencari mujizat saja, tapi bukan mau mencari aku, itu sama. Nah, lah terus harusnya apa yang harus kita cari? Ayat 27, silakan dibaca. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Iya, jadi kalau hidup bergereja, itu yang dicari itu bukan makanan jasmani. Jadi di sini firman ini berkata bahwa bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, itu bukan berarti kita enggak usah kerja. Karena ini konsepnya dalam hal mengikuti Yesus. Artinya dalam hidup bergereja, kita kerja di ladang Tuhan itu jangan cari berkat jasmani. Karena berkat jasmani itu kan Yesus wis pesen semuanya akan ditambahkan, jangan khawatir. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lah ini makanan apa? Nah, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Kira-kira makanan yang kekal apa? Makanan rohani itu apa? Firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku enggak akan berlalu. Jadi kalau orang ke gereja, ini terutama misalkan ada orang baru percaya Yesus, orang Kristen baru, lagi mau cari gereja, bingung pilih gerejanya yang seperti apa. Lah dicek saja, Chelsea aku kalau ke gereja sana, aku di sana intinya itu dapat apa. Karena yang paling penting itu adalah dapat makanan, namanya juga domba. Kalau datang ke gereja enggak dapat makanan, maka rugi. Tapi ada orang yang ke gereja memang enggak cari makanan rohani. Nah, nanti kita bahas. Terus bacakan ayat ke-28.
Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, tadi di ayat ke-7 kan kita disuruh bekerja untuk makanan yang enggak dapat binasa. Nah, tapi di ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, kata orang banyak ini, apakah yang harus kuperbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi untuk kita dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, kita harus lebih dahulu mendapat makanan rohani. Kalau kita enggak dapat makanan rohani, kita enggak dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kenapa begitu? Coba kita buka sekarang 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jadi kalau orang hidup bergereja, yang pertama kita harus lakukan itu sebelum kita melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, kita harus makan makanan rohani dulu. Nah, makanan rohani itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu disuruh apa sih? Nah, firman Allah itu gunanya adalah supaya kita itu mengenal Allah yang benar. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Jadi kita ngerti dulu Allah yang benar itu seperti apa. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Kalau di sini ada Allah mengaruniakan Anaknya Yesus. Tapi di firman Tuhan tadi dikatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa? Yesus. Loh kok Yesus Allah yang benar? Di sini Allah lagi. Lah ini kan berarti orang Kristen itu sebenarnya dituntut untuk kamu pahami dulu antara Allah, Yesus dan Roh Kudus. Lah ini makanan pokok. Ibarat jasmani iki 9 bahan pokok. Kalau orang Kristen belum tahu ini, maka itu PR besar bagi gereja. Karena apa? Lah kalau dicek jemaatnya belum ngerti ini dengan benar pengertian ini, belum masuk ke dalam jiwa manusia. Kalau ini manusia, ini tubuh, ini jiwa. Nah, harusnya ini masuk di sini. Jadi percaya kepada Yesus itu bukan hanya lewat mulut. Karena nek lewat mulut itu namanya ya sapa wae sapa ngomong percaya. Bapak Ibu sembuhkan orang yang sakit, doakan sekalipun orang itu belum Kristen. Terus Bapak Ibu suruh orang itu kamu yang penting percaya. Percaya enggak dia? Mulutnya percaya tapi hatinya percaya enggak kira-kira? Belum ngerti. Kok iso yo Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini harus tugas gereja itu, misi gereja itu harus memberi makan, memberi pengertian ini kepada jemaat. Lah nek ora dikai ngerti, maka siapa yang bertanggung jawab? Kalau ini seisi gereja belum ada yang ngerti Allah yang benar. Siapa yang bertanggung jawab? Bapak Ibu yang ngomong lu. Bapak Ibu kan ngomong gembala kan? Ya memang kalau secara logika memang wong sing dititipi domba gembala yo tanggung jawabnya gembala. Lah sekarang saya tanya seperti ini. Loh, kalau dalam liturgi gereja, beberapa gereja itu kan membuat liturgi aturan. Nah itu aturannya seperti ini, ada dibentuk pengurus, ada ketua majelis. Pengurus tugasnya apa? Ngurus. Ngurus kan? Iya. Berarti bertanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Lah kalau misalkan tuanya datang, lah kowe ngurusi apa jemaatmu kan biyen kok iki wis urung ngerti. Lah sing dipakani apa?
Nah, makanya Bapak Ibu jangan senang jadi pengurus. Karena apa? Akan dituntut pertanggungjawaban iman. Sebagai pengurus. Kalau enggak memberi makan jemaat dengan benar. Karena Yesus kan ngomong bekerjalah untuk makanan yang enggak dapat binasa. Iki, mengenal dia dengan benar. Ini makanan ini kalau dimasukkan ke dalam sini, jiwa manusia, Bapak Ibu ngerti Allah yang benar, Allah Tritunggal. Ini sampai langit dan bumi akan berlalu, Bapak Ibu pengertian ini enggak iso hilang. Ini jadi tabungan Bapak Ibu yang membuat kita itu dikenal oleh Yesus. Karena apa? Karena kamu mengenal aku. Jadi kalau kita mau dikenal Yesus, ya kita harus berusaha mengenal Yesus. Jangan sampai kita memuji Tuhan, loncat-loncat, terus giliran nanti pada saatnya, aku tidak mengenalmu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat menerima makanan rohani ini? Supaya kita dapat mengerti Allah yang benar ini, bahasa gampangnya, Bapak Ibu bisa memahami Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu caranya bagaimana? Nah, coba sekarang kita buka Efesus 1 ayat 16 dan 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, ini doa Paulus untuk jemaat. Paulus itu berharap kepada jemaat, itu dia berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu jemaat, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, terus Paulus mendoakan apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Untuk mengenal kilo. Itu kan tulisannya membingungkan. Bapak Ibu di situ ada kata-kata meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus. Terus di situ yaitu Bapa. Loh kok Yesus Bapa? Nah, ini maksudnya Paulus kita bisa mengenal iki lho. Sing dimaksud Bapa itu gimana sih? Yesus itu gimana? Roh Kudus itu gimana? Nah, Paulus itu sebagai gembala yang baik, doanya itu mendoakan supaya Bapak Ibu dapat roh hikmat dan wahyu. Supaya dapat menerima makanan rohani. Kalau zaman sekarang di gereja mintanya apa? Hujan. Doa syafaat wis. Siapa yang buat doa syafaat siap-siap dipertanggungjawabkan iman. Iya kan? Kita berdoa untuk usaha-usaha jemaat. Usaha jemaat jasmani apa rohani? Jasmani. Kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja. Jasmani apa rohani? Lah terus kira-kira doa syafaat yang sering dilantunkan di dalam gereja dengan kata-kata yang puitis itu, yang mana yang permintaannya rohani? Adakah? Enggak ada. Mosok sih ora eneng. Koyone akeh banget, kadang-kadang dibacakan nyampe ditawarkan, ada lagi yang minta didoakan. Ya kan minta kesembuhan, minta keselamatan, Itu kenapa banyak sekali gereja yang akhirnya itu datang ke gereja tapi sebenarnya itu perutnya kosong. Perut rohaninya, jiwanya kosong. Jadi wis pokoknya yang ngertine yo Allah yo Yesus. Bapa yo Yesus. Roh Kudus yo Yesus juga. Lah akhirnya seperti itu. Di situ kan Paulus mengatakan bahwa dia memintakan roh hikmat supaya orang bisa mengerti ini. Jadi kalau Bapak Ibu enggak dapat karunia roh hikmat dan wahyu karunia roh, Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ya ora nyambung. Mau yang nyampaikan pun benar, ya Bapak Ibu tetap ora nyambung. Nah, setuju enggak Bapak Ibu dengan pendapat saya? Nah, sekarang kita buka bagaimana sih
kalau orang itu enggak minta roh hikmat untuk ngerti firman Tuhan, tapi dengar firman Tuhan kira-kira iso nyambung apa ora. Sekarang Yesus yang ngomong, bukan saya. Kita buka sekarang Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Iya. Kepadamu diberi karunia, kepada murid-muridnya Yesus yang 12. Diberi karunia kalau Yesus ngajar dengan perumpamaan kowe maksud. Tapi nek liyane ora tak kei. Nah, jadi karunia rahasia kerajaan surga ya iki, pengenalan akan Allah yang benar. Ayat 12 coba baca. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, yang lain itu enggak diberitahu rahasia, enggak diberitahu pengertian nek ngrungokke firman Tuhan kowe pokoknya sing misalkan yang di sini diberi karunia, yang di sana enggak. Nah, yang di sana iki wis sebelum denger saja wis sing kae pokoknya wis enggak bakal maksud. Karena enggak TKI karunia. Terus kan kita nanya, lah kenapa yang sana enggak dikasih karunia? Kok yang sini dikasih? Gitu kan? Iya, kenapa? Menurut Bapak Ibu kenapa kira-kira? Apakah Yesus enggak adil? Bukan, responnya ya. Podo-podo bangsa Israel kok yang sini tak kasih karunia, kamu nyambung, yang sana enggak dikasih karunia. Apa pilih kasih? Dan apa namanya? Kita mau merendahkan diri, enggak mengakui kesalahan, baru Roh Kudus bekerja. Memberi pengertian, mengkaruniakan kepada kita untuk kita mengerti. Maksudnya kita enggak mengeraskan hati kayak gitu. Ya, jadi kenapa ada orang yang enggak diberi kasih karunia untuk mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan? Itu jawabannya adalah karena orang itu sendiri enggak minta. Di dalam hatinya itu aku enggak kepingin ngerti. Aku kepinginnya uripku diberkati. Berarti salah meminta. Tuhan Yesus itu memberi karunia itu, yang dilihat Yesus itu di dalam jiwa orang itu. Niat jiwamu iki apa kowe goleki roti apa goleki aku? Nek kowe goleki aku tak kei karunia. Tapi nek kowe niate goleki roti, goleki mujizat, ya ora bakal. Maka sekalipun dia ke gereja itu 3 kali seminggu, ya tetap wae jiwane kosong ora oleh firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nek pola pikirnya enggak dirubah. Caranya kayak mana mencari dia? Caranya, kita lanjutkan ayatnya. Baca ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Nah, akhirnya yo dengar firman Tuhan yo arek sing khotbah api, oh yo dheke yo ora maksud. Apa meneh sing khotbah ora api, nambah iki kapan rampunge. Jadi model orang yang enggak dapat karunia itu, dia enggak ngantuknya di gereja itu kalau firman Tuhan ini ikut tentang mujizat, berkat dunia. Coba kalau enggak percaya Bapak Ibu, kesaksianlah dapat mujizat di dalam gereja yang orangnya itu kosong jiwane. Mesti ngene kabeh. Habis itu, wah aku pingin juga loh oleh mujizat. Padahal dia sudah pernah melihat mujizat. Makanya Yesus ngomong sebenarnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda dan percaya. Tapi karena kamu telah melihat tanda mujizat dan pingin dapat tanda mujizat lagi. Nah itu Yesus iku wis negur. Tapi orang Kristen maunya mujizat. Nah, baca sekarang ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat yang merampas dan
yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Iya. Jadi Yesus itu menggambarkan makanan rohani itu, firman Tuhan, itu benih yang ditabur. Nah, terus kita, jiwa kita itu digambarkan ada beberapa macam. Yang pertama itu jiwa kita seperti jiwa yang di pinggir jalan. Jadi diisi firman Tuhan, apa dikatakan di situ? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti karena enggak dikaruniai, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi enggak iso mlebu. Karena dirampas nang si jahat. Hilang langsung. Ini model wong koyo ngene iki walah iki nek kon berbuah berat. Karena firmane wae ora iso mlebu apa meneh berbuah. Nah, terus sekarang model yang kedua ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun menjadi segera murtad. Nah, dan model yang ini kepala batu, iki sajane maksud. Kalau dengar firman Tuhan itu dia itu ngerti lah. Ngerti, tapi ada tapinya. Benih yang ditabur di tanah berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, segera nerimo berarti kan dia itu sebenarnya di dalam jiwanya itu aku jane pingin ngerti juga sih ajaran Kristen. Allah yang benar itu gimana? Pingin ngerti aku. Nah, tapi setelah dia dikei ngerti, ternyata tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad. Sekalipun dia ngerti kebenarannya A menurut firman Tuhan, tapi wong koncone B, aku B lah. Banyak enggak orang model seperti itu? Banyak. Firmane jane ngerti munine A, tapi aku B wong koncone B. Akhirnya karena enggak berakar firmannya di sini. Akhirnya enggak berbuah. Nah, ini model orang yang kedua, kepala batu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, ya tinggal Bapak Ibu nilai-nilai sendiri saudaranya di dalam gereja iki model apa sih iki? Model pinggir dalan sing gur krobong-krobong tok nek eneng KKR mangkat. Apa nek arek Natalan tanggal selawe mung gereja. Engko Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni babar blas. Lah itu model pinggir jalan. Nah, sekarang model yang ketiga. Nah, pinggir jalan kayaknya aku udu iki. Kepala batu juga udu aku. Nah, coba yang ketiga iki. Ya ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firmannya jane mlebu di dalam jiwa masuk. Tapi ini orang ini karena ngerti firman Tuhan, kan namanya orang ngerti firman Tuhan itu sukacita, senang, damai, semangat. Nah, tapi kok dia lama-lama seperti ini. Ada temennya yang lain, lho kae koyo ini jarang menggereja tapi uripe diberkati. Aku tiap dina menggereja rajin belajar firman Tuhan kok. Aku urung ngene-ngene wae. Lah itu akhirnya kekhawatiran. Nah, jadi akhirnya enggak berbuah juga. Cuman ngerti firman Tuhan, ngertilah sedikit-sedikit. Cuman ora iso buah. Nah, kaya niki udah aku wis mandan berbuah kok. Nah, coba yang keempat.
ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Iya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang 100, yang 60 atau yang 30? Aku bini buah siji we rontok. Nah, mungkin Bapak Ibu peralihan dari yang semak duri menuju ke tanah yang baik. Baru buah udah dimakan. Tapi masih mending lah. Masih mending Bapak Ibu di tahap yang semak duri. Karena orang pasti kekhawatirannya tetap ada. Tapi paling enggak Bapak Ibu berusaha menuju ke tanah yang baik lah. Nah jadi buah-buah satu ya jadi dua, nanti lama-lama jadi 10 kali lipat. Nah ini makanya Bapak Ibu jangan heran sekarang. Kok eneng ya wong firman Tuhan di khotbahe nang gereja ora mangsut. Enggak oleh apa-apa tapi wong iku ya manut wae. Padahal kalau orang itu sebenarnya orang kalau sudah punya karunia hikmat. Biasa dengar firman Tuhan itu ngerti kebenarannya. Dengar pemberi firman saya enggak pas. Dia itu aneh karena apa? Jiwaku enggak keisi, kosong. Karena firman Tuhan itu yang namanya makanan itu kan disiapkan. Bapak Ibu enggak iso misalnya firman Tuhan hari ini kita akan belajar misalkan kita akan buka Matius 1 ayat 2 dan 3 tolong bacakan. Terus Bapak Ibu yang penting kita ikut Tuhan Yesus itu harus semangat, sukacita. Wes ngono tok. Lah Bapak Ibu kalau cuman kayak gitu itu enggak usah jadi pendeta. Kowe dadi Mario Teguh wae memberi penguatan. Karena orang disuruh pokoknya semangat, setia, sukacita melayani Tuhan Yesus. Sampai akhir. Lah karena firman Tuhan itu enggak bisa kita ngerti urung firmane. Karena pekerjaannya itu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu harus cari tahu apa yang Allah kehendaki atas diriku. Karena kita itu tubuh Kristus, aku itu suruh jadi tangan, apa suruh jadi kaki, atau suruh jadi apa. Lah itu kita taunya itu kalau kita ngerti firman ini dulu. Kalau belum ngerti, enggak ketemu. Sekarang biar komplit, bagaimana jika, nek kur ngerti firman Tuhan, ya gampang lah. Sekolah kitab kan mesti ngerti, bener enggak? Kalau kira-kira kalau orang sekolah teologi, terus ngerti Alkitab enggak? Menurut Bapak Ibu? Kalau menurut jemaat pada umumnya, ya percayalah pokoknya sing khotbah pendeta lulusan teologi ya mesti bener. Tapi coba sekarang kata Yesus. Nah, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini Yesus ngomong sama Nikodemus. Nikodemus itu pengajar Israel. Ini bukan orang jahat, Nikodemus ini orang baik. Dia pakar ahli Taurat. Kalau ahli Taurat Israel itu ya lebih ahli dari bangsa-bangsa lain. Nah, itu Yesus ngomong bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh. Nah ini Nikodemus bingung, baca ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Nah, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Kowe pengajar Israel lah, kamu pendeta. Bagaimana mungkin kamu enggak mengerti tentang air dan roh?
Padahal Nikodemus itu tiap hari baca kitab, itu kan ada kejadian ketika Elia naik terangkat, jubahnya sing separuh dikek nang sapa? Murite Elisa. Terus ada lagi firman ketika Daud berfirman bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhku bertekuk lutut di bawah kakiku. Allah Tritunggal. Lah Nikodemus ora mudeng. Pak, tolong terangkan saya ketika Daud berfirman itu di Kisah Rasul ada, Yesus ngomongkan di Perjanjian Lama ada. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Iki maksudnya kepiye, Pak? Itu kalau Bapak Ibu mau ngecek pendeta kuwi sekolahe bener-bener dia sekolah teologi itu cuman formalitas untuk daftar di yayasan jadi pendeta atau memang dia itu melayani dengan sungguh. Kalau dia memang menyerahkan dirinya, mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi gembala, pemberi makan domba-dombanya, pasti dia itu menguasai ini dulu. Kalau konsep ini enggak dikuasai, enggak mungkin dia bisa jadi pemberi makan kambing domba. Karena ini bahan pokok. Nah, jadi enggak jaminan di sini orang yang sekolahnya tinggi itu ngerti Allah yang benar. Karena Nikodemus, kenapa Nikodemus enggak ngerti? Masa ora dikai roh hikmat. Padahal orang baik, tapi kenapa enggak diberikan roh hikmat supaya mengerti? Sekarang saya cari pembandingnya, biar Bapak Ibu mudeng. Nikodemus orang baik, rajin baca kitab Taurat, tapi enggak dikai ngerti rahasia firman Tuhan. Bapak Ibu nanya kenapa kan? Sekarang saya akan kebalikannya, cari orang yang jahat tapi dikasih tahu. Ya, kita buka sekarang orang yang enggak baik. Nah, ini jadi berarti aku sih enggak baik, iso eneng peluang iki. Nah, soalnya Nikodemus yang orang baik itu enggak diterima. Nah, Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Iya. Ini Yesus kan ngomong seperti ini kepada perempuan Samaria. Nek kue percaya karo aku, minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu enggak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Terus apa kata perempuan itu kepadanya? Tuhan, berikanlah aku air itu. Tapi jajal nek iki perempuan ini ganti Nikodemus, kira-kira piye jawabane? Tuhan, ya ora mungkin lah, ngono kan? Ya ora mungkin air kok diminum enggak sampai haus lagi sampai selama-lamanya. Ya kan aku ngesok kepanasan haus lagi. Jadi kenapa Nikodemus enggak diberi? Nah, sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sekolah komputer, belajar program, itu paham banget. Misal saya kasih contoh, nek Bapak Ibu sing nyambung apa ya, HP itu Bapak Ibu misalkan HP isi programnya itu banyak. Terus Bapak Ibu pingin nambah program baru. Tapi kebek memorine nang kene ruwet. Piye kira-kira nek men iki iso keisi sing anyar? Kan iki di flash kan, bahasa orang awamnya di flash, iki di install ulang, dihapus. Dihapus dulu, kosongkan baru iso diisi. Jadi kalau orang pinter mau ngerti kebenaran firman Tuhan, iki dingenekke lah, enggak usah dingosongke lah. Jadi ilmu yang sudah dia dapat diseket ndhisik.
Ini ilmunya dia. Aku pingin ngerti ajaran Kristen. Makanya seket kowe aja fanatik. Trimo wae dhisik sampai rampung. Baru dibandingke karo ilmumu. Baru. Tapi nek dicampur aduk ngene, apa yang terjadi? Kaya Nikodemus, kowe stres. Karena ini perang. Iki sumber iki A, iki B, iki A, iki B. Perang. Diseket aja. Karena kebenaran itu cuma satu. Nah, jadi kalau orang itu enggak mau wis ngeyel dhisik, sing ilmunya yang lama itu wong arep tak ilmu anyar, ilmumu ora ilmuku sing bener. Oh, ora iso. Jadi model orang yang ini yang pintar seperti Nikodemus, itu dia itu harus belajar untuk menghampiri untuk mendengar seperti orang Samaria. Kita lanjutkan orang Samaria ini. Kenapa? Ini bukan hanya perempuan ini yang diberi, tapi seluruh orang Samaria. Baca dulu ayat 17 dan 18 bawahnya. Ayat 17 dan 18. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan hal ini engkau berkata benar. Nah, berarti perempuan ini orang benar atau orang jahat? Kalau dibandingkan Nikodemus baik mana? Nikodemus iki pengajar Taurat. Wes jelas kehidupannya rohani. Nah, perempuan ini kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Nah, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, sebab engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Orang baik bukan? Nah, orang mau ngaku salah, ya orang benar iku. Itu prinsipnya. Ini yang membedakan orang Farisi dan perempuan Samaria. Orang Farisi ngambil duit kas, kayak Yudas Iskariot. Orang gelem ngaku ngambil duit kas. Maka itu yang disebut orang munafik. Nenang Salomo orang fasik. Orang fasik, orang munafik padha wae. Jadi tipenya itu orang itu salah, tapi orang gelem ngaku salah, tapi itu dia memamerkan bahwa dirinya itu benar. Orang yang model seperti itu wis ora bakal oleh. Nek sik tipe kaya Nikodemus sik mending lah, tapi dia perang lama itu di dalam jiwa. Nah, perempuan Samaria ini, dia diberi belas kasihan oleh Yesus karena orang ini enggak munafik. Artinya dia benar juga iki. Tuhan Yesus enggak ngasih mujizat kepada perempuan ini, tapi Yesus menebak apa yang ada di dalam jiwa perempuan ini, dan perempuan itu ngaku kan. Ngaku, makanya karena kamu tadi minta dan kamu orangnya salah ngaku salah, maka kue tak kei karunia untuk mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita lanjutkan ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini perempuan Samaria ini bukannya tersinggung malah percaya. Lah ini kalau orang Farisi tersinggung. Celakalah engkau orang Farisi. Ahli Taurat, Tuhan dengan berkata demikian engkau mengatai kami juga. Tersinggung. Tapi nih orang
Samaria ini malah dia, loh orang ini kok bisa tahu apa yang ada di dalam hatiku, masalah pribadiku, dia ngerti. Berarti malah dia jadi percaya, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah orang Kristen, orang mau datang ke gereja, terus kenang firman Tuhan ini nyinggung perasaannya, surap pas iki. Ora mangkat sesuk. Pasnya dia kalau mukjizat keuangan, mukjizat kesembuhan, nah, iki pas iki cocok firman Tuhan ini. Tapi orang perempuan Samaria ini enggak, sekalipun nyenggung, ya tetap ya memang bener sih, benernya itu ya udah. Jadi belajar nerima kenyataan, ya memang aku salah, ya salah. Yang penting aku tahu benernya itu. Nah, lanjut baca ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Iya, ini Bapak Ibu ngerti kan orang Samaria ini orang silangan. Maksudnya orang Israel, tapi menikah dengan orang yang di luar Israel. Jadi wes enggak Israel murni. Maka disebut bangsa Samaria, diasingkan oleh ora oleh campur. Karena wis enggak murni. Nah, tetapi dia kitabnya masih sama. Kitabnya Taurat sama seperti bangsa Israel, kitabnya podo. Makanya itu yang dinanti juga sama Mesias juga. Nah, cuman kalau bangsa Israel itu banyak yang enggak nerima kalau Yesus adalah Mesias. Lah ini Yesus mampir ke penduduk Samaria karena ya dia menantikan Mesias juga. Yo karena menantikan yo aku tak mampir lah. Mampir ke sumur. Sumur ini maksudnya tempat sembayang. Kalau zaman dulu ini kan sumur Yakub peninggalan. Jadi kalau orang mampir di sumur belilah aku air itu karena ya zaman dulu kan wudu, membersihkan diri kalau mau sembayang. Nah, karena kalau orang yang menantikan, golei, yo akan diberi. Barang siapa mencari akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Mintalah kamu akan diberi. Tapi orang Kristen nerjemahnya ini minta berkat. Padahal kon minta apa? Minta Roh Kudus, minta petunjuk. Bisa mending orang di kepercayaan lain dia doa berikanlah kami petunjukmu ya Allah. Setiap hari. Minta jalan yang lurus. Mending mana sama orang Kristen yang Tuhan hari ini saya minta panas karena ini musim hujan. Mending mana doanya? Lah iya. Nah, baca lagi ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, Yesus berkata, akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akhirnya perempuan ini ngasih tahu orang-orang Samaria lainnya. Baca ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Iya. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari. 2 hari lamanya. Jadi kalau bangsa Israel itu 3,5 tahun. Nang Samaria 2 dino. Sekarang kita bandingkan. Nek orang Israel yang percaya ya banyak sih. Tapi dia percayanya modelnya yang di pinggir jalan yang cari roti. Saya goleki mujizat. Tapi nek orang Samaria enggak. Baca ayat bawahnya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, orang Samaria tadi percayanya karena perempuan itu ngomong, di sana ada Mesias. Dia ngomong, loh kok kowe ngerti?
karena dia telah menebak tentang diriku dan benar. Tadinya orang ini percaya karena hebat temen mukjizat iki. Nah, awalnya mukjizat orang Samaria, tapi dia itu suruh tinggal 2 hari dengar ajarannya. Akhirnya di ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan karena apa yang kau katakan. Nah, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Langsung ngerti Yesus iki yang diutus Allah, juru selamat dunia. Jadi orang Samaria itu 2 hari dia wis mengenal Allah yang benar. Daripada orang Israel 3,5 tahun endingnya salibkan dia. Ya kan? Nah kalau orang Kristen zaman sekarang kira-kira berapa tahun? Berarti orang jaminan juga ya berapa lama jadi orang Kristen. Ya ora. Lah orang Samaria cuma 2 hari ngerti kok. Karena diberi karunia. Karena kepingin dapat. Inti dari firman Tuhan ini. Sebenarnya itu tujuan dari Yesus datang ke dunia itu. Yo nek wis diomongke Yesus menebus dunia, menebus dosa kita. Itu wis bahasa anak TK wae ngerti lah. Yesus itu Tuhan juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Nah, itu anak TK sudah tahu. Tapi Bapak Ibu enggak ngerti maksud di dalam Tuhan itu maunya kita itu suruh ngapain. Nah itu yang paling penting. Nah kita lihat sekarang keinginan Tuhan kepada murid-muridnya setelah 3,5 tahun. Setelah 3 tahun lah gampangnya ngomong. Setelah 3 tahun bersama Yesus, apa sih yang Tuhan ingin harapkan dari murid-muridnya? Ya, Yohanes 14 ayat 9. Dan kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata dan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya. Dan ini lagi tuh. Barang siapa telah melihat aku, Yesus, dia telah melihat Bapa. Lah Yesus Bapa apa tuh? Lah ini ketemu Allah Tritunggal lagi. Lah ini kan berarti Allah itu kepingin kita itu mengenalkan, kita itu membawa berita. Berita apa? Nah berita keselamatan itu iya semua orang tahu berita keselamatan. Maksudnya keselamatan yang seperti apa sih? Nah kita itu disuruh memberitakan Injil kan. Kabar gembira. Kabar gembira itu enggak cuman bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kowe percaya Yesus selamat wis penting menggerejo. Enggak. Memberitakan Injil itu memasukkan Injil firman ke dalam jiwa manusia. Lah itu susah. Jadi bukan memasukkan orang ke dalam gereja. Ya itu kan memasukkan tubuhnya Bapak Ibu. Memang awalnya iya membawa orang itu bersekutu. Tapi selanjutnya nah ini itu memasukkan ini loh. Wong Yesus wae ngomong, aku akan menuliskan hukumku dalam loh hatimu nang jero jiwa. Maka tugasnya kita itu, makanya tugas kita adalah makan makanan yang rohani sebanyak-banyaknya, kita tampung di dalam jiwa kita, terus kita bagikan kepada orang lain. Orang yang nanya, yang gak ngerti kita kasih tahu. Jangan orang nanya, ya Tuhanmu iku sapa sih? Wis lah, ora usah takon-takon. Malah emosi ditanya, Tuhanmu kok telu? Nah, itu karena dia nggak punya makanan di dalam jiwanya yang bisa dibagi kepada orang lain. Nah, itulah sebenarnya tugas orang Kristen. Makanya kalau orang itu mau melakukan kehendak Tuhan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang jiwane wis diisi oleh firman Tuhan. Karena dia akan tahu, Tuhan itu suruh aku ngapain. Kalau jiwanya belum diisi oleh firman Tuhan, orang itu yo ke gereja sekalipun dia nanti wah aku wong senenge melayani neng gereja, yo aku melayani, aku jadi liturgi. Nanti wayah Natalan liturgi,
Sing lain kon padha latihan, ora ning sing teko aku dhewean, sibuk dhewean dekor, aku liturgi aku. Akhirnya dia emosi sendiri seperti siapa? Seperti Marta. Duwe kesanggupan dhewe aku arep melayani. Protes karo Yesus. Tuhan, suruhlah saudaraku itu membantuku. Marta, sapa sing ngongkon kowe melayani? Akhirnya seperti itu. Karena dia enggak ngerti Tuhan itu maunya apa kepadaku. Tapi kalau orang itu belajar mendengar dulu, mencari kebenaran firman. Jadi yang penting bersekutu itu dapat makanan rohani dulu. Tampung wae terus di dalam jiwa Bapak Ibu, suatu saat itu akan, kalau enggak Bapak Ibu dipakai untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu akan dikirimi orang yang orang itu haus firman Tuhan, Bapak Ibu bisa menerangkan. Jadi memberitakan Injil itu enggak harus Bapak Ibu khotbah di mimbar. Enggak harus jadi pendeta, karena firman Tuhan itu kadang-kadang lebih gampang dimengerti ketika kita itu ngobrol enggak formal. Ngobrol sharing itu lebih gampang terima firman Tuhan daripada pengajaran seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu enggak ada ruginya kalau ngerti firman Tuhan. Karena apa? Kekal. Dan untungnya Bapak Ibu sekarang logika saja seperti ini. Kira-kira kalau ada orang 100, itu orang yang 10%-nya, misalkan 10 orangnya itu ngerti firman Tuhan, yang lainnya itu enggak ngerti. Tapi 100-100-nya itu berdosa semua. Terus mau dibakar, mau terjadi bencana kebakaran. Kira-kira Yesus nyelamatke sing ndi sih? Mesti kan sing kenal kan? Yo kaelah sing mengenal aku, yo tak kae dhisik sing kenal. Lah ya gambarannya kan ya Lot karena mau diselamatkan kan karena apa sih? Karena Lot kenal Abraham kan. Kae wong saudarane wong sing kenal karo aku yo tak slametke. Nah itulah keuntungan orang itu mencari tahu Yesus. Aku pengen ngerti Yesus yang benar. Yesus itu sapa? Nah, saya sampaikan firman ini karena ini seminggu lagi itu Natal. Natal itu artinya firman jadi manusia. Tapi khotbah Natal biasanya di dalam gereja kita menyambut kedatangan juru selamat kita. Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri. Kita berubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita tinggalkan kebiasaan yang lama. Pernah Bapak Ibu dengar khotbah di dalam gereja, khotbah Natal, firman jadi manusia. Iku wis jelas Natal iku turun jadi bayi. Ada enggak orang terangkan, lah maune kepiye kok iso firman jadi manusia? Gambarke iki bumi, iki alam semesta, iki bumine. Terus Allah sing diutus kok firman iso jadi manusia iki piye? Jadi intinya itu dapat makanan rohani. Jadi enggak usah orang mau nyari Yesus itu, aku pengen ngerti ajaran Yesus yang bener sih, tapi aku saiki uripe sik berdosa yo engko dhisik lah. Sesune aku wis tobat baru aku arep mencari Tuhan dengan sungguh. Kowe ketinggalan zaman. Jadi jangan nunggu aku ngesuk tak bertobat dhisik baru aku mempelajari Tuhan dengan benar. Ora iso. Kenapa enggak bisa? Karena Tuhan yang tahu cara menyelamatkan orang berdosa. Jadi Tuhan yang tahu menyelamatkan orang lepas dari dosa. Bukan kita suruh lepas sendiri dari dosa. Kalau kita suruh lepas sendiri dari dosa, itu susah. Seperti Lot yang jiwanya tersiksa karena di sekelilingnya itu orang-orang yang perbuatannya jahat, maka dia kepinginnya berbuat jahat. Makanya kalau mau mengenal Tuhan, sekarang, gak usah tunggu nanti. Sekalipun orang berdosa, sekalipun orang berdosa, tapi ngakui salah, jangan munafik. Aku wong berdosa kok, tapi tetap aku mau mengenal Yesus dengan benar. Maka Tuhan akan memberikan roh hikmat. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan ini minggu depan.